malam ada komentar dari, Jerome Powell, the Fed Chairman, yang agak agak mengejutkan market. Kenapa? Karena biasanya, Jerome Powell agak diplomatis terkait inflasi ya. Kemarin tapi tadi malam dia bilang bahwa mereka udah saatnya menghapuskan, kata transitory inflation yang sering dipakai Fed saat ini gitu. Artinya mereka udah berpikir bahwa inflasi saat ini akan, here to stay gitu, akan tinggi terus gitu. Dan, kalimat ingat bahwa tapering akan bisa dipercepat gitu tuh, cukup 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 kenceng juga nge-hit market. Kita lihat hari ini, kayak di Indonesia bonds juga agak turunan, lumayan gitu ya. Dan prediksi awal tadi yang seperti disebutin bahwa awalnya perkiraan Juni itu selesai tapering, tetapi dengan kalimat ini ada kemungkinan akan dipercepat gitu. Setelah tapering ada kemungkinan akan kenaikan suku bunga. Jadi kalau tadi tadi, pagi saya lihat, pasar Fed future itu udah shifting ya dari kemarin perkiraan tuh bulan Juli baru mulai naik suku bunga, tetapi di Fed future saya lihat di, Mei udah ada kemungkinan kenaikan bunga dan bahkan di tahun 2022 udah ada prediksi kenaikan itu bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi sampai dengan 3 kali setahun, gitu ya. Jadi, ini juga akan bisa jadi, ancaman buat, marketnya Indonesia gitu. Kenapa? Karena dengan kenaikan bunga ini maka selisih antara imbal hasil aset-aset rupiah dengan aset-asetnya Amerika itu akan semakin tipis. Ada kemungkinan ada capital flight untuk, balik, ke safe haven aset gitu. Ini yang mungkin akan jadi tantangan buat market Indonesia dan juga buat, Bank Indonesia sih ya, seperti itu ya. Baik. Baik, ancaman untuk market Indonesia menarik sekali. Kita coba tanyakan ke Ibu Dian Ayu, kalau menurut Anda seperti apa, Bu Dian? Baik, memang kalau kita lihat, ketika Fed pertama mengumumkan tapering di bulan November ya, itu responnya di pasar keuangan, ada pelemahan tapi sedikit gitu ya, skalanya nggak besar. Tapi memang, kunci dari kata percepatan ini yang menjadi, memberikan potensi kemungkinan, performa nilai tukar rupiah maupun yield obligasi itu ke depan bisa jadi ada potensi, pelemahan. Nah, memang kita lihat kalau dari sisi resiko inflasi ya secara global itu kemungkinan, kalau memang, mungkin ini yang mendasari Powell untuk, tidak menggunakan kembali kata transitory karena memang sepertinya butuh waktu lama buat dari sisi supply-nya untuk catch up dari sisi recovering demand. Nah, belum lagi kemudian ada kasus, varian baru yang ditemukan yaitu Omicron. Nah, ini juga bisa menimbulkan, imbalance economic recovery antar negara. Jadi kalau misalnya menyebar gitu ya, beberapa negara mungkin akan melakukan lockdown, tapi untuk Amerika yang sudah, mulai melakukan reopening dan kecil kemungkinannya akan melakukan lockdown kembali, itu mereka akan tetap grow strong. Artinya demand-nya akan tetap melebihi dari, potensi supply-nya. Sehingga, ekspektasi inflasi secara global ke depan memang ada dan memang kita harus mewaspadai ya dari sisi pasar keuangan Indonesia dan ekonomi tentunya secara keseluruhan. Baik, bicara pertimbangan The Fed juga nih karena inflasi di Amerika Serikat sudah tinggi begitu ya. Tapi kalau kita kembalikan ke Indonesia, sebenarnya inflasi kita kan masih belum terlalu tinggi begitu. Kalau potensi inflasi di tahun depan Anda lihat seperti apa, Bu Dian? Baik, mungkin yang harus dilihat ya, difokuskan sekarang adalah memang dari sisi inflasi harga konsumen kita masih rendah ya, bahkan sempat mencapai level terendah dalam histori di bawah 2%. Kita end year juga mungkin masih di bawah 2%. Namun kita lihat dari sisi produsen, inflasi harga produsen atau producer price index itu sudah mencapai 6-7% yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ini ada menggambarkan bahwa produsen ini selama ini menanggung beban tingginya biaya input terutama karena tadi itu inflasi globalnya meningkat. Nah, ini at some point ketika perekonomian Indonesia mulai recover tahun depan, ekspektasi kita begitu, ini tentunya produsen akan akan berusaha untuk mem-pass through kenaikan harga input ini ke harga konsumen. Jadi ada potensi kenaikan inflasi di Indonesia tentunya ke depan. Itu yang pertama. Kemudian demand recovery sendiri juga akan memicu kenaikan inflasi. Kemudian yang ketiga mungkin yang belum dipertimbangkan adalah kemungkinan penyesuaian harga BBM karena kita lihat memang harga minyak saat ini global sudah lebih tinggi dibandingkan asumsi awal gitu ya. Jadi ini ada beberapa resiko memang terhadap inflasi untuk Indonesia ke depan.